Berjumpa lagi dengan saya Erwin Halim dalam e-commerce business model modul ke-8. Pada kesempatan ini kita membicarakan tentang online retail dan services. Nah, apa saja yang menjadi perhatian di dalam online retail sektor? Pertama adalah faktor yang paling penting adalah bagaimana menggabungkan kegiatan operasional di dalam kegiatan secara online dan offline di dalam online retail ini. Nah, ternyata konsumsi dari uh, konsumen itu kebanyakan dari bidang jasa, yaitu sebesar 65%, kemudian barang-barang non-pecah belah sebesar 25%, dan barang pecah belah sekitar 10%. Sehingga menjadi pertanyaan atau menjadi satu hal yang membingungkan, apa perbedaan antara barang dan jasa di sini? Karena kita tahu bahwa di dalam sektor online ini, memberikan produk pasti akan memberikan jasa juga. Nah, kemudian apa sih yang menjadi visi dari e-commerce dalam bidang retail ini? Pertama adalah keinginan untuk mengurangi biaya di dalam transaksi. Kemudian mengurangi biaya lagi dalam pemasaran, karena kita tahu biaya pemasaran itu biaya yang cukup besar, dan kemudian biaya operasional. Kemudian kita juga mengerti bahwa secara tradisional physical store itu juga memberikan sumbangsi dalam kontribusi biaya. Nah, malah di dalam beberapa industri mereka berusaha mengurangi intermediary, jadi pihak-pihak ketiga. Kemudian kalau kita membicarakan tentang integrasi dari berbagai channel yang ada, yaitu kita membicarakan tentang bagaimana mengintegrasikan uh, situs web dengan perdagangan secara tradisional atau menggunakan toko secara fisik. Apa saja tipe-tipe integrasi tersebut? Yaitu pertama mengenai online order dan bagaimana online order itu kemudian customer melakukan pick up produknya di sebuah toko. Jadi kita mengerti bahwa ada gabungan secara online dan offline di sini. Atau yang lainnya adalah bagaimana customer melakukan order melalui web atau melalui sebuah toko dan kemudian mendapatkan produknya dan dikirim ke rumah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah customer juga bisa mendapatkan promosi lewat situs web. Dan yang terakhir adalah bagaimana customer mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan gift card melalui integrasi ini. Nah, jadi hal yang penting adalah bagaimana mengintegrasikan secara online dan offline tadi, dan kemudian saat ini berkembang penggabungan atau integrasi dengan menggunakan mobile device. Kalau kita membicarakan tentang analisa kelangsungan dari sebuah bisnis online atau perusahaan online, berarti kita membicarakan tentang kelangsungan dari secara ekonomis. Nah, umumnya pada tahun pertama sampai tahun ketiga menjadi satu bagian yang paling penting dalam sebuah bisnis online, di mana banyak sekali perusahaan-perusahaan yang meskipun bukan online itu akan banyak sekali yang tutup. Karena itu tahun pertama sampai tahun ketiga adalah bagian yang menjadi penting sekali diperhatikan oleh sebuah bisnis. Selanjutnya kalau kita membicarakan tentang analisa dari sebuah bisnis, kita akan melihat dua pendekatan, yaitu pendekatan secara strategik dan secara finansial. Secara strategik adalah kita fokus pada industri yang ada dan bagaimana perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita membicarakan tentang secara keuangan, kita membicarakan tentang performance dari keuangan perusahaan itu. Bagaimana profitnya, bagaimana salesnya, dan sebagainya. Dari segi strategik, kita membicarakan tentang barrier to entry. Jadi bagaimana perusahaan itu bisa masuk dalam suatu industri, termasuk juga kompetitornya. Kemampuan atau kekuatan dari supplier, kekuatan dari customer, dan bagaimana kemungkinan ada produk-produk yang dapat mensubstitusi dari produk yang kita akan jual. Nah, juga kita bicara tentang value chain dari industri sendiri dan intra-industry competition. Faktor yang kita perhatikan di dalam strategic factor adalah yang kita kenal dengan firm value chain, kemudian core competencies atau kekuatan dari sebuah perusahaan, produknya bagaimana, value apa yang diberikan, kemudian sinergi, teknologi, dan social dan legal challenges. Nah, selanjutnya kalau kita membicarakan tentang
e-commerce di dalam actionnya itu kita bicara tentang e-tailing business model. Contohnya adalah virtual merchant seperti perusahaan Amazon. Kemudian brick and click itu seperti Walmart, ya. Walmart ini sebuah perusahaan retail di Amerika yang sangat terkenal. Kemudian juga ada yang disebut dengan catalog merchant dan manufacturer direct atau perusahaan yang langsung menjual produknya ke retail seperti perusahaan Dell Computer. Tema-tema apa yang dibicarakan di dalam online retail? Di antaranya bicara tentang pertumbuhan dan bagaimana mendapatkan pendapatan dari perusahaan itu. Kemudian bicara tentang profit atau keuntungan dari perusahaan yang baru berdiri ini. Nah, kemudian membicarakan tentang disintermediation. Jadi bagaimana menghindari intermediasi dari perusahaan-perusahaan yang lain atau pihak-pihak yang lain. Selanjutnya bicara tentang pertumbuhan secara online dan pertumbuhan dari segi sosial, lokal, dan mobile e-commerce. Nah, kalau kita membicarakan industri-industri yang bergerak di bidang jasa di dalam online bisnis, di antaranya kita bicara tentang beberapa industri, yaitu industri keuangan, asuransi, real estate, travel, lalu pelayanan profesional seperti legal accounting, pelayanan seperti bisnis, yaitu konsultasi bisnis, advertising, marketing, health services, dan educational services. Kita bisa membedakan service industry ini dalam dua kategori, yaitu transaction dan hand-on services provider, di mana fitur-fitur yang kita bisa perhatikan adalah tentang knowledge dan information intense dan amount of personalization and customization. Ya, contohnya di dalam industri kesehatan dan industri keuangan kalau kita membedakan. Pada financial services, kita bisa melihat contoh di dalam perusahaan brokerage, ya, di mana perusahaan brokerage ini seperti banking yang mendapatkan keuntungan di dalam transaksi secara online melalui komisi yang didapatkan. Kemudian juga kita bisa melihat seperti perusahaan asuransi, perusahaan real estate, ya, kemudian channel-channel lain yang berhubungan dengan keuangan. Nah, kalau kita lihat gambar berikut, gambar ini menunjukkan hubungan antara bank, asuransi, dan broker di dalam sebuah industri keuangan. Kalau kita memperhatikan multi-channel dan kita bandingkan dengan pure online financial service firms, kita melihat beberapa perusahaan yang secara bentuk kita melihat hubungan di dalam multi-channel, dan ada juga yang secara online tapi merupakan perusahaan yang benar-benar fokus pada industrinya yang kita kenal dengan pure online firms. Biasanya perusahaan ini sangat tergantung dari situs web yang mereka miliki dan juga sangat tergantung dalam layanan yang diberikan. Nah, kemudian kita bicara tentang layanan asuransi online, di mana biasanya yang dilayani adalah life insurance, dan customer biasanya tidak belanja secara online di dalam online insurance services ini. Biasanya dalam online insurance service ini, perusahaan insurance menawarkan tentang informasi dari produknya, kemudian harganya, dan pertanyaan-pertanyaan yang sering dibutuhkan oleh konsumen. Lalu kalau kita melihat tentang jasa real estate online, ya, kita bisa melihat penawaran dari produknya, lokasi dan gambar dari properti yang ditawarkan, dan informasi-informasi lainnya. Umumnya, layanan yang diberikan hanya untuk memberikan informasi, bukan transaksi secara langsung. Nah, berikutnya adalah kita bicara tentang travel services. Nah, ini salah satu industri yang sangat besar saat ini di dalam pemasaran secara online. Kita kenal dengan B2C e-commerce segment, di mana travel ini merupakan salah satu bisnis online yang paling besar di dunia. Karena banyak sekali orang melakukan transaksi untuk belanja online pada industri ini, sehingga layanan ini sangat bermanfaat. Dan umumnya transaksi juga dilakukan di dalam situs web secara online. Nah, pasarnya bagaimana? Pasarnya kalau kita lihat ada beberapa sektor, yaitu penjualan tiket airline, kemudian reservasi hotel, penyewaan mobil, ataupun turnya itu sendiri.
Bagaimana dinamika dari online travel industry? Kompetisi di dalam online travel industry ini sangat tinggi, khususnya di dalam bidang harga dan konsolidasi antar industri. Karena kalau kita bicara tentang travel industry, biasanya menghubungkan dengan beberapa pihak. Nah, yang berikutnya adalah kita bicara tentang online career services, yaitu pelayanan pencarian kerja atau lowongan kerja secara online, di mana di beberapa negara maju ini memberikan kontribusi yang cukup besar. Ya, di antara ada Career Builder, ada Monster. Dibandingkan dengan rekrutmen secara tradisional, ada banyak sekali kelebihan dari dalam online career services ini, di mana lebih efisien, waktu yang lebih singkat, dan kemudian penawaran atau pilihan dari pekerjaan itu didapat oleh konsumen secara lebih lengkap. Apa isu yang ada atau tren apa yang terjadi di dalam online recruitment industry ini? Yaitu masalah konsolidasi, masalah diversifikasi, masalah localization dan job search engine, kemudian masalah atau isu-isu yang berhubungan dengan social networking dan mobile apps. Demikian modul ke-9 dari video belajar secara online e-commerce business model. Semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.